apabila dokumen-dokumen ini kami rasakan layak gitu. Nah, barulah kami berikan izin. Itulah dari Inaport.net online tadi. Kami berikan izin, setelah kami berikan izin, dia barulah bisa bersandar. Nah, kalau misalnya dia bilang dia akan bersandar di PTA, dia harusnya bersandar di PTA. Kalau misalnya dari informasi abang-abang sekalian ini tadi, oh sandarnya bukan di PTA, tapi di lahan warga yang nggak punya izinnya. Nah, berarti kan dia yang salah nih. Coba sampaikan ke kami dengan surat resmi gitu. Kami dapat memprosesnya. Kami sangat senang dengan hal itu kalau misalnya memang ada surat resmi. Tapi kalau misalnya kalian melaporkannya dengan WA, dengan telepon, kami yang bingung. Maksudnya kami kesana itu dasarnya apa? Tapi kalau misalnya kalian sampaikan dengan surat resmi, kami bisa mengeluarkan BBM dengan dasar surat aduan kalian. Iya, kalau misalnya benar Pak, ini ada Pak di koordinat segini Pak. Kami datang ke sana bukannya bohong Pak. Udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Itu yang bingung kami jadinya. Pak, kalau untuk TKS itu apakah pelang nama itu harus diwajibkan harus masang atau gimana? Nggak tahu juga. Pelang nama untuk TKS Ya. di jalan atau di sungai? Di sungai. Nggak tahu ya. Karena mereka pasti tahu Pak koordinatnya. Nah, tapi memang ada waktu itu saya pernah ikut suatu pertemuan dengan Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota itu sangat menyarankan ada pelang namanya di sisi sungai, karena biar cantik lah gitu kan. Nah, itu juga kami sudah surati juga ke mereka. Tapi itu tidak wajib, karena tidak ada peraturan yang mengharuskan mereka untuk memberikan pelang nama. Yang ini kan tambahan lah ya kan. Ya kita juga tahu kalau misalnya ada pelang nama, ada lampu-lampu, ya sungai kita juga jadi bagus kan. Tapi hal ini juga didukung oleh KSP sendiri Pak. Kalau kami sih sudah memberikan arahan Pak, tapi kan memang tidak bisa kami wajibkan karena tidak ada ketentuan terkait dengan hal ini. Mendukung juga kalau tanpa wali kota apa? Mendukung Pak. Itu Pak, terkait masalah SOP standar itu, pelabuhan itu dia apa sih yang harus dilakukan itu? Standarnya apa sih? Pelabuhan yang legal itu? Yang legal? Iya, yang legal. Standarnya itu apa Pak? Satu, dia harus memiliki izin usaha Pak. Izin usaha sesuai dengan usaha pokoknya. Kita ngomongin contoh Wilmar. Wilmar dia memiliki izin usaha terkait dengan kelapa sawit dan turunannya. Betul. Berarti dia harus membangun suatu fasilitas dermaga dan juga fasilitas darat yang untuk menunjang untuk kegiatan sawit dan turunannya. Nah, lalu dia akan membangun satu dermaga yang memang diberikan nilai untuk menjaga keamanan dari pelayaran. Jadi kapal itu kalau misalnya bertambah, itu nantinya tidak akan ada masalah, aman gitu kan. Nah, habis itu mereka juga harus memiliki kayak SOP sendiri di mereka. Jadi mereka memiliki SOP kegiatan bongkar dan muat di sana. Sorry, Pak. Ya Pak, siapa? Halo Pak Salirin. Halo. 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 Halo Pak. Iya Pak, betul Pak. Oke. Oke kalau gitu Pak. Oke. Baik Pak. Berarti laporan dia gak jelas Pak. Dengan mandor siapa ya itu Pak ya? Dengan mandor siapa Pak? Oke. Saya sampaikan ke Pak SOP nanti Pak. Ya. Baik Pak. Gimana sih? Keren ya? Ya. Baik Pak. Nanti saya sampaikan ke Pak SOP Pak. Ya betul. Ya. Ya.
Iya, iya Pak. Nanti saya sampaikan ke Pak SOP kalau gitu Pak. Siap. Ya. Sama-sama Pak Sabirin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. betul. Boleh. Nah itu dia flow-nya. Setelah mereka memiliki itu, kami meriksa ke sana, kami nilai terkait dengan keselamatan pelayarannya. Kalau memang selamat, kami rasa itu selamat, ya udah, kami berikan berita acara, kami melaporkan ke pusat. Nanti mereka yang akan memasukkan dari online juga. Nama aplikasinya adalah Sehati. Sehati ya. Jadi mereka akan memasukkan dokumen-dokumennya dari aplikasi Sehati dan prosesnya akan dilakukan di aplikasi Sehati. Semuanya online. Pak, itu jumlah TUKS itu kan udah 110. Mungkin TUKS 54 versus 156. mungkin ada nggak yang tidak ada izin terdata? Ya, Pak. Di kami yang 110. Yang Ya. terdata. Makanya saya berani bilang 110 karena data di saya 110. Mungkin di lapangan ada 120. Silahkan sampaikan ke saya gitu. 10 lagi mana gitu. Kalau data itu nama-nama bisa dikasih kami ya? Nah, di-share ke abang-abang. Ya, nama-nama itu. Nama-nama Itu, nanti. iya, Kita iya. sama-sama bantu di lapangan. Bukan. Jadi data ini sebenarnya kan bersifat bukan rahasia sih sebetulnya. Iya. Memang dia agak apa ya namanya ya. Banyak yang mau minta itu, tapi ya silakan surati aja ke kami Pak. Disurati ya? Surati aja. Silakan surati aja. Nah, kebijakan untuk memberikan atau tidak memberikan adalah KSOP. Kalau KSOP bilang berikan, saya berikan. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Sudah trik pengawasan sudah bersih Pak untuk di lapangan Oh, pengawasannya untuk ke TKS seperti kasusnya. pengawasan saya lagi bangun aplikasi yang mereka itu setiap bulan melaporkan kegiatannya by aplikasi, jadi online juga. Saya lagi bangun, mudah-mudahan bulan Mei ini akan selesai. Nah, terus ada namanya patroli kami, tapi terkait dengan keterbatasan BBM, jadi kami memang agak tidak bisa setiap saat patroli. Jadi di waktu-waktu tertentu saja. Iya. Kalau itu apakah termasuk kepentingan Bapak juga? Misal saya punya TKS, saya bongkar misalkan saya punya kapal bisa 10. Itu kepentingan saya, kepentingan Bapak atau kepentingan dinas lain? Perlu saya jelaskan Pak, kami ini pemerintah, tidak ada kepentingan apapun dalam TUKS. Nggak, artinya maksud saya begini Pak, maksud istilahnya apakah di perhubungan atau di SOP sendiri gitu maksudnya. Saya nggak ngerti nih. Ada satu dermaga punya 10 kapal. Kapal. Tidak pengawasan pembongkaran itu siapa yang ngawasin itu? Pengawasan kegiatan bongkar muat. Bongkar muat berarti Iya, bongkar muat. berhubungan. Oh, pengawasan kegiatan yang ada di dalam situ. Ya. Ini Pak, kegiatan pengawasan di dalam suatu TUKS ataupun Tersus itu merupakan tanggung jawab dari TUKS dan Tersus yang harus dilaporkan kepada kami. Tanpa pengawasan. Maksudnya tanpa pengawasan? Iya, berarti nggak tanggung jawab Bapak. lakukan Iya, pengawasan. pengawasan gini Pak. Bapak coba. Saya sudah sampaikan. TUKS ada 110. Tempatnya dari sini sampai sana. Bapak lihat pegawai di sini. Cukup nggak kami ngawasin satu-satu ke situ, Pak? Pengawasan itu bukan hanya kami lihatin, Pak. Tidak. Dokumen itu kami awasi, Pak. Iya. Jadi dokumen yang diberikan ke kami periksa, habis itu kami berikan izin, lalu mereka memberikan laporan kegiatannya ke kami per bulan, itu sudah termasuk suatu pengawasan. Kalau Bapak bilang pengawasan itu Bapak harus tunggu Pak, sampai selesai Pak. Itu namanya kami dibayar, bagus bayar anak SD Pak, nggak usah S2 kayak saya, nggak usah S3. Betul Pak, serius Pak. Iya. Artinya untuk personel pengawasan masih kurang ya, Kak Sofi? Kalau personil sebenarnya sih, kalau menurut saya ya Pak, kalau menurut saya itu sangat-sangat kurang. Karena di Pelabuhan Pontianak ini saya baru pindah nih Pak ke Pelabuhan Pontianak ini. Nah Pelabuhan Pontianak ini wilayah kerjanya itu sangat-sangat besar. Iya. Dari Cekakap, dari Muara Kubu, kita di Korang, terus ada Mempawah, itu juga wilayah kerja kami. Nah kami itu cuma 120 sama honorer Pak. 120 120 sama honorer. hanya honorer. Nah Personil yang PSOP. PNS-nya itu cuma 70. Terus kekurangan kira-kira berapa personil? Kalau kami sih untuk Pengawasan ya? Ya, kalau Idealnya itu nggak usah berapa Idealnya. orang. Bapak, kan kami punya wilayah 5 wilayah kerja nih.
tambah 20 lagi bisa 100 berarti. 100 ya. Itu bukan 100 ya. Terus apa? Terus untuk langkah-langkah ini Pak yang diduga kapal yang melakukan pelambatan di bukan tempatnya lah, katakan demikian, indikasi ini Pak, baru indikasi. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Nah, dengan adanya laporan dari abang-abang sekalian ini, menurut saya sih ya nanti kami akan perketat lagi. Kami akan lebih sering untuk melakukan patroli, lalu juga nanti kami ada namanya sewa perairan, Pak. Jadi PNBP sewa perairan, nanti kami dengan mereka mengajukan sewa perairan, kami akan langsung pergi ke lapangannya. Jadi untuk mengukur-ngukurnya kami akan pergi ke sana. Nah, di saat itu juga nanti itu kebetulan di bawah saya, nanti saya akan coba lihat mengarahkan anggota saya untuk melihat keadaan sekitar lah. Kalau misalnya memang ada indikasi ada kapal yang tidak sandar pada tempatnya, itu ya nanti akan dilaporkan ke saya. Nanti saya akan tidak lanjuti. Terus kemungkinan apa saja sanksi apabila ditemukan demikian? Itu apakah pihak SOP memberikan sanksi? Oke. Kalau sanksi sih sebenarnya agen pelayarannya akan kami sanksi, karena kami itu tidak boleh berhubungan langsung sama yang punya kapal, Pak. Karena nanti ada indikasi main-main sesuatu lah. Nah, karena kami berhubungannya itu sama agen pelayaran ataupun keagenan kapal. Nah, kalau misalnya memang ada seperti itu, kapal itu setiap masuk ke sini itu sudah pasti ada agennya. Nah, agennya yang akan kami sanksi, kami akan panggil, kami minta keterangan. Lalu kalau misalnya memang terbukti salah dan dengan sengaja mereka melaksanakan itu, bukan kesalahan orang lain, kami akan berikan mencabut izinnya. Dicabut ya? Izin agen pelayaran itu. Karena kalau misalnya kalau tadi cerita abang itu indikasinya adalah dia di rumah warga, di lahan warga. Ya. Kalau di lahan warga kan berarti kan kapalnya yang salah, bukan warganya yang salah. Tapi kalau misalnya memang ada kayak abang tadi bilang ada TUKS yang nggak punya izin, habis itu ada kapal di situ. Nah, itu TUKS-nya boleh kami nanti akan kami kejar gitu. Berarti ini ada indikasi menghindari pajak berarti ya kalau terjadi begini. Kalau menurut Bapak itu, kalau menurut versi kita ada indikasinya benar nggak Pak itu? Ada indikasi menghindari pajak sehingga dia tidak melakukan penambatan pada tempat yang ditentukan oleh KSOP itu sendiri kan begitu. Nah, kalau pajak kami tidak akan lolos pajak, Pak. Karena setiap dia masuk dari bui kosong sana, dari luar sana, dia sudah masuk 1 senti saja ke perairan kami, itu sudah dihitung, udah klik stopwatch dia. Udah klik stopwatch. Kalau misalnya mereka akan keluar, mereka akan bayar dari mereka masuk sampai mereka keluar. Nah, untuk tambat itu kalau menurut saya tidak ada pajak apapun yang dirugikan di situ. Namun memang salah lokasi dia bertambah. Di sini kan semua kapal yang bertambat itu kan harus aman, Bang. Kami menjamin keamanannya. Nah, kalau misalnya dia tambat di tempat warga yang tidak memiliki dermaga yang seperti informasi abang tadi, itu kan tidak aman. Itu tidak aman. Lalu mereka kalau misalnya di dermaga, kami suruh ada pagar, lalu nanti di dermaganya juga ada fender untuk kalau misalnya kapal kena arus, dia tidak akan langsung kena ke semen gitu kan. Nah, kalau misalnya dia di tempat warga itu sangat-sangat membahayakan, baik membahayakan kapalnya juga membahayakan warganya kan gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu tidak ada yang dirugikan sama sekali kalau menurut saya. Jadi tidak ada pajak apapun yang mereka, meskipun tidak melakukan penempatan di tempat yang sudah ditentukan itu gitu ya. Karena kan dari kami kan itu cuman mereka datang, mereka bayar. Kalau misalnya untuk dermaganya mereka langsung bayar itu dengan si operator TUKS atau tersusnya, bukan ke kami. Karena itu B2B, business to business. Jadi kapal dia misalnya anggapnya Bang, ini dermaga. Dia sandar ke kapal sini. Itu bukan lagi pembayarannya dari ke pemerintah. Pemerintah hanya penerimaan negara bukan pajak. Ini pembayaran dari si kapal yang menggunakan fasilitas dermaga ini. Jadi itu bisnis to bisnis dari antara si kapal sama ini. Nah, kalau misalnya dia sandarnya di sini, berarti kan dia kan nggak bayar ke sini kan, ya kan, gratis kan. Nah, tapi tidak ada pajak apapun yang dirugikan dari negara. Tapi berpotensi berbahaya dan pelanggaran juga ya. Membahayakan terkait dengan keselamatan si kapal itu. Kapal itu sendiri, termasuk juga pemilik lahan yang lahannya rusak bisa berpotensi kan. Begitu.
sehingga terjadi abrasi lah demikian terhadap bibir sungai itu, karena ada beberapa bibir sungai yang tempat dilakukan penambatan itu kita lihat terjadi longsor, semacam Ya, abrasi kan? bisa seperti itu. Iya. Berarti akan ditindaklanjuti ya nanti. Pasti kalau misalnya memang kalian bersurat ke kami dan kami buktikan benar, pasti akan kami tindaklanjuti, Bang. Kalau untuk mengetahui penerimaan negara bukan pajak itu yang bisa mengetahui Bapak juga atau lembaga lain, Pak? Yang mengetahui penarikan PNBP, Penerimaan kami laporkan itu ke Kementerian Keuangan setiap bulan, Pak. berarti Bapak juga yang tahu ya? Ya, tapi bukan di bagian saya, Itu juga. Bagian apa? tata usaha. Atau saya? Siapa? Barangkali ada pertanyaan. Ya. Coba terkait pertemuan yang kemarin, saya juga pernah di sini ketemu dengan Bapak. Sedikit ada perbedaan penyampaian. Jadi ingin kita pertegas terkait dengan mereka yang tambak bukan pada tempatnya. Perbedaannya apa ya, Bang? Ntar dulu, statement apa yang saya berikan kemarin? Kalau yang kemarin Bapak bilang setiap mereka ingin tambat ada izin. Itu sudah saya sampaikan, coba tanya mama-mamanya. Sudah. Iya, berarti kan sudah harus ada izin. Nah, Iya. mereka tambatnya di tempat yang seperti dibilang tadi Tidak berizin. tidak bisa dikatakan diduga tidak mempunyai izin. Nah, karena kalau saya ingat yang kemarin PNBP-nya itu sewa lokasi, sewa sungai. Yang Bapak bilang kemarin setiap mereka tambat kita punya pemasukan. Itu menurut Bapak kemarin. Iya. Sudah saya sampaikan juga sama, Bang. Sesama, Bang. Nah. Saya sampaikan ke mereka, kalau mereka masuk 1 cm saja, itu kan Udah namanya lahu. Sudah start tuh, Pak. Tek. Sudah mulai Oh, produknya. hitungannya mulai mereka masuk. Iya. Nah, kalau mereka tambat, itu kan kalau misalnya dermaga kami, mereka bayarnya ke kami. Tapi kalau misalnya dermaganya punya orang, itu udah bisnis ke bisnis gitu. Nah, tadi kan kalau misalnya gini, kayak abang bilang, Pak, kalau misalnya dia sandarnya kami berikan di PTA, rupanya dia sandar di sebelahnya PTA, misalnya gitu ya. Itu yang salah adalah si kapalnya. Kapalnya yang membuat suatu kesalahan ataupun pelanggaran, bukan di dermaganya, gitu. Nah, kalau misalnya memang ada seperti itu, surati aja ke kami, Bang. Surati. Jadi kami juga akan langsung ke lapangan dengan menggunakan kapal patroli. Kan kemarin kapal patroli itu yang pilot ya? Yang mana? Kapal patrolinya Ya, pilot. di sisi depan. Pas kita kemarin turun lapangan mereka juga warawiri itu. Nah, makanya kami suratin aja, kami disuratin. Jadi kepala kantor juga bisa menggunakan surat kalian itu sebagai dasar untuk mengeluarkan BBM. Itu di mana tuh? Wajib. Ini kapal pilot itu warawiri kemarin, tapi nggak mampir melihat kondisi seperti nggak mampir. Jadi fungsi kapal pilot yang warawiri itu mereka melihat atau tidak itu kita masih dalam quote and quote, tapi kita saja yang lewat itu bisa melihat bahwa ada tongkang takbut yang bertambat di area tanah yang tidak ada bangunan, tanah kosong seperti itu kan. Nah, kami menduga kan ada satu kesalahan, ada satu pelanggaran. Tetapi kenapa kapal pilot yang warawiri, yang patroli itu nggak melihat ini atau gimana gitu, Pak? Sama nggak ada laporannya? Artinya begini, kesimpulannya ada indikasi pembiaran begitu. Kalau pembiaran sih enggak, kalau menurut saya sih. Pembiaran sih enggak lah. Dari mana pembiarannya? Ada buktinya nggak pilotnya lewat, abang video coba. Ada di foto ya? Nggak ada. Boleh ada. Ini misalkan kan begitu. Ini kan terjadi abrasi akibat penambatan, diduga akibat penambatan.
Pas Kalau pilot itu Pak, pilot itu punya punyanya Pelindo Pak. Punya kami itu yang coba lihat belakang. Pilot itu namanya pandu, kegiatan pandu. Pandu itu adalah suatu jasa di mana ada orang yang mengetahui alur itu naik ke atas kapal untuk memberikan panduan bagaimana masuki alur. Itu pilot. Kalau misalnya kami patroli namanya. Makanya kalau pilot itu ya kalau misalnya lihat ya nggak masalah, orang dia jualan pandu kok, jualan jasa.